Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vertala Dera dari Aquaculture kelas C, kelompok 4 dengan NIM 1419111333120. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mysobolus cyprinicola dan Toxoplasma gondii. Yang pertama yaitu ada Mysobolus cyprinicola dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Mysozoa, kelas Mysosporea, ordo Bivalvulidae, famili Mysobolidae, genus Mysobolus, dan spesies Mysobolus cyprinicola. Morfologi Mysobolus sp adalah berbentuk elips serta mempunyai kunci identifikasi yang merupakan fase resisten, yaitu pada fase spora. Pada fase ini merupakan kunci utama Mysobolus sp untuk melakukan penyebaran populasi. Spora Mysobolus cyprinicola mempunyai panjang spora 8,1 hingga 9,4 mikrometer serta ketebalan 6 hingga 6,4. Gambar di atas merupakan gambar Mysobolus pada fase spora dengan keterangan A merupakan sisi depan atau valvular, B sisi samping atau sutural, dan C sisi atas. Yang pertama yaitu sporoplasma, nomor 2 polar filamen, nomor 3 polar kapsul, serta nomor 4 sutural line. Host dari Mysobolus cyprinicola adalah inang utama pada ikan air tawar, terutama pada ikan Cyprinidae. Predileksinya yaitu menginfeksi jaringan ikatapis insang, tulang kartilago, otot daging, dan beberapa organ dalam ikan, antara lain yaitu ginjal atau usus. Sedangkan gejala klinisnya bergantung pada jenis ikan yang diserang. Pada insang terdapat nodul atau bintil putih yang terdapat di daerah punggung. Nodul tersebut berisi ribuan spora. Badan terlihat lemas karena terganggunya proses pengambilan oksigen yang diakibatkan munculnya nodul pada insang. Gambar di atas dapat dilihat bahwa insang memiliki nodul atau bintil. Dan selanjutnya yaitu ada daur hidup. Daur hidup Mysobolus tidak terjadi secara langsung, melainkan melibatkan invertebrata sebagai inang antara. Inang antara tersebut berasal dari kelas Oligochaeta untuk menyelesaikan daur hidupnya. Mysobolus pada fase spora yang dikeluarkan oleh inang definitif akan menepati dasar perairan yang tenang. Spora akan termakan oleh cacing tubifex dan dilepaskan ke perairan pada fase triatinomyzon. Kemudian gambar di atas merupakan contoh atau ilustrasi dari daur hidup Mysobolus. Yang pertama yaitu Mysobolus pada ikan, kemudian yang nomor 2 spora tertelan oleh ikan, yang nomor 3 stadium spora pada Mysobolus masuk pada tubuh cacing tubifex sp. Dan kemudian yang keempat, infeksi pada epitel usus cacing pada berbagai stadium. Dan yang terakhir, actinospora yang telah matang dan siap dilepas pada perairan pada hari ke-94. Dan yang kedua yaitu Toxoplasma gondii dengan klasifikasi Kingdom Protista, Subkingdom Protozoa, Phylum Apicompleta, kelas Sporozoacida, ordo Euchidiorida, famili Sarcolistidae, genus Toxoplasma, spesies Toxoplasma gondii. Kemudian gambar di sampingnya yaitu ada gambar Toxoplasma gondii yang A merupakan tachyzoid, yang B yaitu ultrastruktur dari tachyzoid, dan C yaitu sista berisi bradyzoid. Morfologi Toxoplasma gondii merupakan parasit obligat intraseluler yang tergolong apicomplesa yang dapat menginfeksi manusia dan semua hewan berdarah panas lainnya. Toxoplasma gondii terdapat dalam 3 bentuk yaitu tachyzoid, bentuk proliferatif, kista berisi bradyzoid, dan awak kista berisi sporozoid. Tachyzoid memperbanyak diri secara cepat pada berbagai macam sel di tubuh Hopes antara dan sel epitel intestinal dari Hopes definitif. Tachyzoid ditemukan pada infeksi akut dalam berbagai jaringan tubuh. Bradyzoid adalah bentuk dari Toxoplasma gondii yang memperbanyak diri secara lambat dalam kista jaringan. Kista jaringan dapat ditemukan pada berbagai organ visceral, misalnya paru-paru, hepar, ginjal, namun lebih sering dijumpai pada jaringan saraf dan otot, misalnya seperti otot mata, otot skeletal, dan miokardium. Kista jaringan utuh umumnya tidak membahayakan dan dapat bertahan selamanya dalam tubuh Hopes tanpa menimbulkan respon inflamasi.
Selanjutnya yaitu ada daur hidup dari Toxoplasma gondii. Seperti gambar di atas, daur hidup Toxoplasma gondii melalui dua siklus, yaitu siklus enteroepitel dan siklus ekstraintestinal. Siklus enteroepitel di dalam tubuh Hopes definitif seperti kucing, siklus ekstraintestinal pula di dalam tubuh Hopes perantara seperti manusia, kambing, dan domba. Pada siklus ekstraintestinal, ookista yang keluar bersama tinja kucing belum bersifat infeksi. Setelah mengalami sporulasi, ookista akan berisi sporozoid dan menjadi bentuk yang infektif. Manusia dan Hopes perantara lainnya akan terinfeksi jika tertelan bentuk ookista tersebut. Di dalam ileum, dinding ookista akan hancur sehingga sporozoid bebas. Sporozoid ini menembus mukosa ileum dan mengikuti aliran darah dan limfa menuju berbagai organ tubuh seperti otak, mata, hati, dan jantung. Sporozoid bebas akan membentuk pseudokista setelah berada di dalam sel organ-organ tersebut. Pseudokista tersebut berisi endozoid atau yang lebih dikenal sebagai takizoid. Takizoid akan membelah. Kecepatan membelah takizoid ini berkurang secara berangsung, kemudian membentuk kista yang mengandung bradizoid. Bradizoid dalam kista biasanya ditemukan pada infeksi menahun atau infeksi laten. Dan host dari Toxoplasma gondii umumnya terjadi pada kucing, namun juga dapat terjadi pada ikan atau hewan air tawar maupun air laut, kerang, kelinci, anjing, babi, kambing, dan mamalia, bahkan hingga manusia. Dan kemudian ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dari deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.